Ketahuilah banyak orang yang memiliki anggapan keliru tentang kematian. Ada beberapa anggapan tentang kaum ateis dan setiap orang yang tidak beriman kepada Allah serta hari akhir. Sebagian menganggap bahwa dengan datangnya kematian berarti orang itu sudah tidak ada lagi di dunia, atau orang itu sudah tidak ada lagi selamanya. Mereka mengira bahwa takkan ada lagi peristiwa kebangkitan kembali, pengumpulan di padang mahsyar, serta akibat yang harus ditanggung untuk amal baik ataupun amal buruknya. Menurut mereka ini, matinya seseorang itu sama saja dengan matinya binatang atau seperti keringnya tumbuh-tumbuhan. Bahkan ada pula yang beranggapan bahwa seseorang menjadi tidak ada oleh datangnya kematian. Nah, seluruh anggapan di atas adalah sangat-sangat keliru dan menyimpang dari kebenaran. Arti perpisahan ruh dan jasad ialah ruh sudah tak ada lagi urusannya dengan jasad, serta setelah keluarnya ruh tersebut, maka praktis tidak tunduk lagi kepada perintahnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Pada hakikatnya, seluruh ruh akan mengalami perubahan keadaan dari dua segi. Yang pertama yaitu ia akan terlepas dari matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya. Ia akan terpisah dari keluarganya, anak-anaknya, pasangannya, rumah-rumahnya, tanah-tanahnya, dan ladangnya. Sebab perpisahan berarti penderitaan. Perpisahan bisa terjadi karena harta benda direnggut orang lain, atau ia sendiri yang direnggut dari harta dan hak miliknya. Keduanya sama-sama menimbulkan derita. Jadi kematian bermakna pula terenggutnya seseorang dari harta kekayaannya yang secara mengejutkan memaksanya untuk berpindah ke alam lain yang tidak sama sekali sama dengan alam dunia. Yang kedua, dengan datangnya kematian, seorang akan mengetahui dengan jelas apa yang tidak mungkin ia ketahui semasa hidupnya. Sama seperti seseorang yang terbangun dan mengetahui dengan jelas sesuatu yang tidak ia ketahui ketika ia masih tidur. Pada hakikatnya, semua manusia itu dalam keadaan tidur. Dan ketika sudah mati, mereka pasti akan terbangun. Pertama kali yang akan terlihat jelas olehnya adalah amal-amal kebajikannya yang akan berguna baginya, ataupun amal-amal keburukannya yang akan menimpakan mudarat baginya. Apa kata kubur kepada orang yang mati? Orang-orang yang sudah mati itu kadang berbicara dengan bahasa lisan dan kadang dengan bahasa sikap. Namun bahasa sikap lebih jelas untuk dipahami oleh sesama manusia yang sudah mati. Rasulullah SAW bersabda, ketika jenazah yang sudah diletakkan dalam kuburnya, maka kubur berkata kepadanya, celaka kamu wahai anak Adam. Apa yang membuatmu berpaling dari memikirkanku? Apakah kamu belum tahu bahwa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah kesendirian, dan rumah cacing? Apa yang membuatmu lalai dariku ketika kamu berjalan melewatiku dengan tanpa ketakutan? Jika ia orang yang baik, maka akan ada yang mewakilinya menjawab pertanyaan dari kubur tersebut. Apakah kamu tidak lihat kalau ia suka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran? Lalu kubur berkata, kalau begitu, aku akan menjadi sebuah taman yang asri, jasadnya akan bersinar cemerlang dan ruhnya akan naik kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Muhammad bin Sabih mengatakan, aku mendengar bahwa ketika jenazah yang diletakkan di kuburnya untuk istirahat atau ditimpakan sesuatu yang sangat dibencinya, para tetangga sesama orang yang sudah mati berseru padanya, wahai orang yang telah meninggalkan saudara-saudara dan tetangga-tetangganya di dunia, apakah kamu tidak pernah mengambil pelajaran dari kami? Apakah tidak pernah terlintas dalam pikiranmu bahwa kamu pasti akan menyusul dan bergabung dengan kami? Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa amal-amal kami sudah terputus sama sekali, sementara kamu masih diberikan tangguh waktu? Dan kenapa kamu tidak berusaha mendapatkan sesuatu yang gagal diraih oleh saudara-saudaramu? Kemudian bumi di mana ia berada juga berseru padanya, wahai orang yang tertipu oleh penampilan lahiriah duniawi, kenapa kamu tidak mau mengambil pelajaran dari kaum kerabatmu yang telah ditelan perut bumi, yaitu orang yang telah terperdaya oleh dunia sebelum kamu, kemudian datang ketentuan takdir atasnya untuk masuk ke liang kubur. Kamu menyaksikan jenazahnya diusung kubur tanpa bisa mendapatkan bantuan apapun dari orang yang dicintainya. Ia dibawa ke tempat yang mau tidak mau harus didatangi. Yazid Ar-Raqashi berkata, aku mendengar bahwa ketika mayat yang sudah diletakkan di dalam kuburnya, amal-amalannya berkumpul di sekelilingnya. Kemudian Allah membuatnya bisa berbicara, wahai orang yang sendirian di dalam kubur, kamu sekarang telah ditinggalkan oleh keluarga dan sahabat-sahabatmu. Sekarang kamu sudah tidak ada yang menemani di sisiku.
siksa kubur dan pertanyaan malaikat munkar nakir. Al-Bara bin Azib ikut bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Rasulullah lalu duduk dekat kuburan orang itu sambil menundukkan kepala. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur," banyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, "Sesungguhnya ketika seorang mukmin hendak berangkat ke akhirat, Allah mengutus kepadanya malaikat-malaikat dengan wajah lakana matahari. Mereka membawa kain kafan dan minyak wangi. Kemudian mereka duduk sejauh pandangan orang mukmin itu. Dan pada saat ruhnya keluar, berdoalah seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kemudian pintu-pintu langit dibuka dan setiap pintu tersebut seakan-akan senang menyambutnya. Ketika orang mukmin itu dinaikkan bersama dengan ruhnya, maka dikatakan, 'Wahai Tuhan, inilah hamba-Mu si Fulan.' Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, 'Kembalikanlah ia dan perlihatkanlah kepadanya kemuliaan yang telah aku persiapkan untuknya, karena aku memang telah menjanjikannya.' Dan sesungguhnya si mukmin itu mendengar derap sendal orang-orang yang beranjak meninggalkan kuburannya, sampai ia ditanya oleh malaikat munkar nakir, 'Hai, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?' Maka ia menjawab, 'Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku Muhammad SAW.' Selanjutnya kedua malaikat itu membentaknya dengan sangat keras, dan itulah cobaan terakhir yang harus dialami oleh mayit. Kemudian ia didatangi oleh makhluk yang menjelma dengan sangat tampan, beraroma sangat harum, dan berpakaian sangat indah. Ia berkata, 'Bergembiralah dengan rahmat Tuhanmu dan dengan surga-surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi.' Ia menjawab, 'Semoga Allah juga memberimu kabar kebaikan.' Ia lalu bertanya, 'Siapa kamu?' Makhluk itu menjawab, 'Aku adalah amalanmu yang soleh. Demi Allah, aku tidak tahu kalau kamu adalah orang yang amat bersemangat dalam taat kepada Allah dan malas durhaka kepadanya. Semoga Allah membalas kebaikanmu.' Selanjutnya terdengar ada yang menyeru, 'Hamparkan untuknya hamparan surga, dan bukakan untuknya sebuah pintu yang menuju tanah.' Setelah disiapkan hamparan dan dibukakan pintu, ia berkata, 'Ya Allah, segerakanlah terjadinya hari kiamat, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan hartaku.' Rasulullah SAW melanjutkan, adapun orang kafir ketika hendak menuju ke akhirat dan beranjak meninggalkan dunia, ia ditemui oleh beberapa malaikat yang sangat keras lagi kejam. Mereka mengenakan pakaian dari api dan baju dari ter. Mereka memperlakukannya dengan sangat kasar. Begitu ruhnya keluar, ia dikutuk oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Pintu-pintu langit segera ditutup. Tiap pintu surga tidak suka dimasuki oleh ruhnya. Dan ketika ruhnya naik ke langit, ia dilempar dan dikatakan, 'Ya Tuhan, inilah hamba-Mu si Fulan yang langit dan bumi enggan menerimanya.' Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Kembalikanlah ia dan perlihatkan kepadanya apa yang telah aku sediakan untuknya karena perbuatan-perbuatan jahatnya, karena aku memang telah menjanjikan.' Dan sesungguhnya ia juga mendengar derap sendal-sendal keluarganya yang ketika mereka kembali pulang usai menguburnya. Lalu ia ditanya oleh munkar dan nakir, 'Hei, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?' Ia hanya menjawab, 'Aku tidak tahu.' 'Jadi, kamu tidak tahu?' kata malaikat. Ia lalu didatangi oleh makhluk yang berwajah sangat buruk, berbau busuk, dan berpakaian compang-camping, yang berkata kepadanya, 'Bergembiralah dengan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan siksaan amat pedih lagi kekal abadi.' Orang kafir itu berkata, 'Semoga Allah memberimu berita buruk.' Lalu ia bertanya, 'Siapa kamu ini?' Makhluk itu menjawab, 'Aku adalah amal perbuatanmu yang buruk. Demi Allah, kamu adalah orang yang sangat bersemangat durhaka kepada Allah, tetapi malas taat kepadanya. Semoga Allah membalas dengan keburukan.' Orang kafir itu membalas, 'Semoga Allah juga membalasmu dengan keburukan.' Kemudian dia diseret oleh malaikat yang bisu dan tuli dengan membawa tongkat besi, yang seandainya seluruh manusia dan jin bergabung untuk mengangkatnya, mereka tidak akan mampu. Jika tongkat itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi tanah yang rata. Sang malaikat lalu memukul orang kafir itu, dan seketika ia hancur menjadi tanah. Selanjutnya, ruh orang kafir itu dikembalikan. Ia dipukul dengan satu pukulan pada dahinya dengan sangat keras, sehingga suaranya terdengar oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian ada yang berseru, 'Siapkan untuknya hamparan dari lempengan api neraka, dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke neraka.' Dan perintah itu pun segera dilaksanakan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim.